Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Ade Putri dari tingkat 3 Profesi Nurse. Di sini saya akan melakukan memaparkan hasil analisis jurnal saya terkait keperawatan paliatif dengan judul jurnal yaitu Pengaruh Spiritual Emotional Freedom Technique atau SEP dan Supportive Therapy terhadap tingkat stres pasien kanker serviks. Nah, kanker serviks merupakan salah satu bentuk kanker pada perempuan yang paling mematikan di dunia. Kanker serviks merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia setelah kanker payudara dengan angka kematian 9.498. Dikutip dari WHO tahun 2016. Diagnosa kanker serviks menimbulkan stres yang bermakna dan penderita dapat mengalami stres berat. Respon psikologis stres yang biasa muncul pada penderita kanker yaitu penderita lebih mudah marah, mengingkari penyakitnya, takut akan kematian, kecemasan, depresi, kesepian, isolasi sosial, dan juga keputusasaan. Pemenuhan kebutuhan pasien tidak hanya pada gejala fisiknya saja, namun juga pemenuhan kebutuhan psikologis dan sosialnya. Untuk pemenuhan psikologisnya dengan cara mengatasi pikiran dan emosi negatif dari penderita yang mengalami stres karena merasa tertekan dengan perubahan dirinya yang memburuk. Jika stresnya tidak diatasi, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, dan juga lain sebagainya. Nah, untuk salah satu cara mengatasinya tersebut dengan dilakukan teknik SEP, yaitu terapi yang dapat mengurangi hormon stres. Nah, untuk jumlah sampel pada jurnal ini yaitu sebanyak 24 responden dengan dibagi dua kelompok, yaitu 12 orang kelompok intervensi dan 12 orang di kelompok kontrol. Untuk hasil jurnalnya sendiri yaitu terjadi penurunan yang signifikan terhadap tingkat stres sebelum dan setelah diberikan intervensi dengan rata-rata tingkat stres semua responden penelitian sebesar 20.58, sedangkan setelah diberi intervensi rata-rata tingkat stres seluruh responden yaitu 11,50. Nah, terdapat perbedaan antara hasil dari kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Untuk kelompok kontrol tidak terdapat pengaruh penurunan tingkat stres dan pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah diberikan SEF dengan nilai p-value 0,0561 dengan P lebih dari 0,05. Rata-rata tingkat stres kelompok kontrol sebelum dilakukan perlakuan adalah 19,08, sedangkan rata-rata tingkat stres setelah perlakuan adalah 17,75. Sedangkan pada kelompok intervensi terdapat pengaruh yang signifikan pada penurunan tingkat stres sebelum dan sesudah diberikan SEF dengan nilai p-value yaitu 0,000 dengan P kurang dari 0,05. Rata-rata tingkat stres kelompok intervensi sebelum pemberian SEF yaitu 20,58, sedangkan rata-rata tingkat stres setelah diberikan SEF adalah 11,50. Nah, untuk perbedaan hasilnya yaitu dikarenakan pada kelompok intervensi setelah dilakukan SEP juga dilakukan supportive terapi, di mana setelah diberikan supportive terapi, responden mengungkapkan telah menemukan makna hidup mereka serta munculnya perasaan positif dalam diri mereka agar menjadi lebih baik kembali dan keinginan yang lebih besar untuk memperoleh informasi yang lebih baik tentang kesehatan mereka. Munculnya perasaan nyaman di lingkungan rumah sakit yang bisa memunculkan pikiran positif dan membuat pasien merasa bersemangat, mempengaruhi kenyamanan pasien kanker serviks. Nah, setelah diberikan intervensi yaitu supportive terapi, penderita kanker serviks secara tidak langsung mengubah persepsi yang negatif menjadi positif, sehingga penderita berusaha untuk belajar mengubah sikap yang tidak baik dan segera
mengambil keputusan yang tegas untuk menentukan tindakan pengobatan dan mengikuti anjuran tim medis. Nah, untuk kelompok kontrol sendiri hanya dilakukan tindakan SAFE, ada perubahan tetapi tidak sesignifikan pada kelompok intervensi yang diberikan SAFE dengan disertai dengan suportif terapi. Nah, untuk caranya ada 3 tahapan dalam terapi SAFE, yaitu 1. Setup, yaitu berisikan doa yang berpengaruh terhadap kesehatan psikologis. Yang kedua yaitu tune up, dapat merasakan rasa sakit yang dialami, berlanjut mengarahkan pikiran ke tempat rasa sakit yang diiringi doa. Kemudian yang ketiga ada tapping, ketukan yang dilakukan akan merangsang electrically active cell dan akan menimbulkan hantaran rangsang berupa sinyal transduksi. Nah, untuk dalam pelaksanaan setup dan tune up ini hampir sama, yaitu respondennya diminta menceritakan semua perasaan negatif yang dialami selama menderita kanker seperti perasaan takut, kekhawatiran akan penyakit, dan perasaan sedih yang selama ini dipendam. Setelah mengungkapkan perasaan, responden diminta untuk mengucapkan kalimat kepasrahan terhadap perasaan negatif yang sedang dirasa serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati menjadi tenang. Yang pertama, kliennya itu disuruh menceritakan bagaimana perasaannya, kekhawatirannya terhadap penyakit yang dialami. Kemudian setelah itu diminta mengungkapkan kalimat kepasrahan seperti, ya Allah, aku pasrahkan penyakit kanker yang sedang aku alami ini kepadamu, aku mohon kesembuhan darimu, ya Allah, aku ikhlas, aku pasrah menerima semua cobaan penyakit ini. Nah, setelah itu kemudian dilakukan 18 ketukan di tubuh, ya, dimana yang pertama yaitu di atas kepala, kemudian di antara alis, di ujung mata, di bawah mata, di bawah hidung, di antara hidung dan mulut, kemudian di dagu di atas, kemudian di akhir rusuk di sebelah sini, kemudian di bawah ketiak, di rongga dada, kemudian di bawah payudara, lalu di atas pergelangan tangan, di bawah pergelangan tangan, di atas pergelangan tangan, kemudian di jempol, di ujung kuku jempol, di ujung telunjuk, kuku telunjuk, di ujung jari tengah, di ujung kuku jari manis, ini, kemudian di ujung jari manis, dan terakhir di sini, kemudian di antara tulang jari manis. Seperti itu. Sekian pemaparan hasil analisis jurnal yang saya temukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.